Langit sore di pesantren Nurul Iman tampak temaram, seolah ikut bersedih melepas salah satu santri terbaiknya. Aisyah berdiri di depan gerbang kayu tua, membawa satu koper kecil dan tas selempang berisi mushaf Al-Quran yang sudah lusuh di tepinya. Angin lembut meniup jilbab putihnya, dan di matanya tergambar kegelisahan, antara harapan dan ketakutan. Ia tak pernah keluar jauh dari pesantren sebelumnya, apalagi ke tanah sekeras Papua, tempat yang katanya penuh tantangan dan bahaya. Di balik keteduhan wajahnya, Aisyah menyimpan keberanian yang jarang dimiliki gadis seusianya. Ia bukan hanya hafal 15 juz Al-Quran, tapi juga aktif mengajar anak-anak kampung di sekitar pesantren. Namun ketika pihak PT Freeport menawarkan program sosial bagi santri untuk membantu pendidikan di wilayah tambang, tak ada satupun yang berani, kecuali Aisyah. Kalau ilmu hanya disimpan di dalam pesantren, apa gunanya? Begitu katanya saat menjawab panggilan tugas itu, dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Sore itu, Kiai Mahrus menatapnya lama sebelum mengangkat tangan untuk memberi doa. Nak Aisyah, dunia di luar sana tidak seindah taman pesantren. Tapi ingat, dimanapun engkau berpijak, jadilah cahaya bagi sekitarmu. Ucapan itu menggema di dada Aisyah saat bas kecil yang membawanya menuju bandara perlahan melaju, meninggalkan suara azan maghrib yang mengalun dari surau. Perjalanan panjang membuatnya merenung. Dari jendela pesawat, Aisyah melihat bentangan laut biru Papua yang luas, seolah mengingatkan bahwa dunia ini terlalu besar untuk ditakuti. Namun jauh di dalam hati, ia tahu bahwa tempat yang akan ia datangi bukan sekadar lokasi magang, melainkan ujian hidup. Ia berjanji pada dirinya, aku akan tetap menjadi santri, meski di tengah tambang sekalipun. Saat kakinya menginjak tanah Timika, udara panas dan aroma logam langsung menyergap. Di depan pintu keluar bandara, ia disambut oleh beberapa petugas PT Freeport yang mengenakan helm dan rompi oranye. Selamat datang di tanah tambang, Mbah Santri, canda salah satu dari mereka. Aisyah tersenyum kikuk, mencoba beradaptasi dengan dunia yang terasa begitu asing, keras, bising, dan tak menyisakan ruang untuk kelembutan. Malam pertama di mes karyawan membuatnya sulit tidur. Dari kejauhan terdengar suara tawa kasar para pekerja tambang, dentuman musik dari warung minuman, dan sesekali teriakan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap Al-Quran di pangkuannya dan berbisik lirih, Ya Allah, lindungi hamba-Mu di tempat yang baru ini. Setetes air mata jatuh di halaman mushaf itu, bercampur antara rindu dan doa. Keesokan harinya, Aisyah mulai menjalani tugasnya di sekolah anak-anak karyawan. Senyumnya yang tulus membuat banyak anak cepat akrab. Tapi tak semua orang menyukainya. Beberapa pekerja memandangnya sinis, terutama karena kabar cepat beredar, ada santri cantik dari Jawa di lingkungan tambang. Bahkan, di antara bisik-bisik kasar itu, satu nama disebut dengan nada takut, Reza Kalong. Bos besar yang katanya mengatur segala urusan gelap di balik PT Freeport. Sore menjelang malam, ketika Aisyah sedang berjalan pulang dari musala kecil tempatnya mengajar mengaji, suara deru motor besar mendekat cepat. Dua orang pekerja berlari menepi. Minggir, itu Kalong, teriak seseorang. Aisyah menoleh, dan untuk pertama kalinya, tatapan lembut seorang santri bertemu dengan mata dingin seorang preman. Dalam sekejap, dunia pesantren dan dunia kekerasan bertabrakan, tanpa ada yang tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah hidup keduanya selamanya. Aisyah berdiri mematung di tepi jalan tanah merah, tubuhnya kaku seperti tersengat hawa panas dari knalpot motor besar yang baru berhenti beberapa meter di depannya. Debu berterbangan, menutupi ujung jilbab putihnya. Dari balik helm hitam, mata lelaki itu menatap. Tajam, dingin, menusuk, dan penuh kuasa. Begitu helmnya dibuka, semua orang di sekitar menunduk ketakutan. Lelaki itu berwajah keras, dengan luka samar di pipi kanan dan tato samar di lengan kiri. Dialah Reza Kalong Pratama, nama yang hanya disebut orang-orang dengan bisik-bisik penuh ngeri. Namun di tengah tatapan tajam itu, Aisyah tetap berdiri tegak. Tidak karena berani, melainkan karena bingung, ia tak tahu siapa sosok di depannya. Reza menghentikan motornya hanya karena seekor anak anjing menyeberang jalan, dan kini ia menatap gadis berseragam putih abu yang berani menatap balik. Kau siapa? Suaranya berat, serak seperti batu digesek logam. Aisyah menunduk sopan. Saya Aisyah, guru ngaji di sekolah tambang, Pak. Hening sejenak, Reza terdiam, lalu menyalakan kembali motornya tanpa berkata apa-apa, meninggalkan debu dan rasa penasaran di dada Aisyah. Sejak hari itu,
Nama Reza seperti bayangan yang menghantui kesehariannya. Ia mendengar banyak cerita, bahwa Reza adalah bos preman tambang, pengendali penambangan ilegal, orang yang tak segan menyingkirkan siapapun yang menentangnya. Tapi ada hal aneh, tak ada yang tahu pasti kenapa seorang seperti Reza tak pernah menyentuh minuman keras dan selalu datang ke masjid setiap Jumat, meski hanya duduk di pojok gelap. Hari-hari Aisyah di sekolah tambang berjalan berat. Anak-anak yang awalnya ceria mulai jarang hadir. Beberapa orang tua melarang mereka belajar mengaji karena takut dianggap bersekongkol dengan pihak luar. Aisyah tetap datang, mengajar walau hanya 1 atau 2 murid. Malam-malamnya ia isi dengan tahajud dan doa, berharap Allah meneguhkan hatinya. Ya Rab, Engkau tidak menempatkan hamba di sini tanpa alasan. Jika ini ujian, berikanlah kekuatan untuk tetap tersenyum. Suatu sore, ketika hujan turun deras membasahi area tambang, Aisyah berlari ke mes dengan payung kecilnya. Di tengah jalan becek, ia melihat seorang anak kecil terjatuh, hampir tertabrak truk tambang yang melintas cepat. Tanpa pikir panjang, ia menerobos hujan dan menarik tubuh mungil itu. Truk berhenti mendadak, nyaris menyentuh ujung payungnya. Jantung Aisyah berdetak keras, dan dari arah belakang, terdengar suara berat yang sangat ia kenal, siapa yang berani hampir melukai keponakanku. Reza datang bersama beberapa anak buahnya. Pandangannya beralih ke Aisyah yang basah kuyup, masih memeluk bocah kecil yang ketakutan di dadanya. Tatapan mata mereka kembali bertemu, kali ini lebih lama, lebih dalam. Kau lagi, gumam Reza pelan. Ia lalu mengulurkan jaket kulitnya dan menyelimuti Aisyah tanpa bicara banyak. Kau tahu siapa anak ini? Tanya Reza kemudian. Aisyah menggeleng lemah. Dia keponakanku, dan kau baru saja menyelamatkan satu-satunya keluarga yang aku punya. Sejak kejadian itu, kabar menyebar cepat di area tambang, santri cantik itu menolong anak bos kalong. Sebagian orang mulai menatap Aisyah dengan kagum, sebagian lagi dengan iri atau curiga. Tapi Aisyah tidak peduli, ia hanya tahu satu hal, di balik kerasnya dunia tambang, ia melihat secercah sisi manusiawi yang tak pernah ia duga ada pada sosok seperti Reza. Malamnya, ketika Aisyah menulis catatan harian di tepi ranjang, kilatan petir menerangi langit di luar jendela. Ia berhenti sejenak, menatap tulisan terakhir yang ia buat di halaman mushaf kecilnya. Lebih besar dari, Allah mempertemukan dua hati bukan tanpa sebab, mungkin untuk saling memperbaiki, bukan saling memiliki. Dan entah kenapa, dalam dinginnya malam Papua, Aisyah merasa bahwa pertemuan itu baru permulaan dari takdir panjang yang akan menguji iman dan hatinya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang di permukaan, tapi diam-diam berubah di bawahnya. Setelah kejadian Aisyah menolong keponakan Reza, suasana di lingkungan tambang terasa berbeda. Para pekerja tiba-tiba jadi lebih sopan padanya, beberapa bahkan menunduk saat berpapasan. Tapi bagi Aisyah, semua itu justru membuatnya gelisah. Ia tak ingin dihormati karena kedekatan dengan seorang preman besar, ia hanya ingin dihargai karena niat baik dan pekerjaannya. Suatu pagi, Aisyah dipanggil ke kantor pusat PT Freeport untuk rapat program sosial. Ia datang dengan kemeja putih sederhana dan jilbab abu-abu lembut. Di ruang rapat besar yang berpendingin udara dingin itu, ia merasa seperti ikan kecil di tengah lautan hiu. Para pejabat berbicara tentang angka, proyek, dan keuntungan, sementara Aisyah mencoba menjelaskan perlunya pendidikan agama dan moral bagi anak-anak karyawan. Beberapa tertawa kecil, meremehkan idenya. Tapi sebelum rapat berakhir, suara berat dari pintu masuk membuat semua orang diam. Reza masuk, tanpa jas, hanya mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans, tapi aura kekuasaannya langsung membuat ruangan terasa sempit. Lanjutkan, katanya datar. Salah satu manajer gagap memperkenalkan Aisyah. Ini, santri yang kami tugaskan, Pak Reza. Reza menatap ke arahnya. Tatapan itu masih sama, dingin dan tajam, tapi kali ini Aisyah melihat sesuatu yang berbeda di balik mata itu, rasa ingin tahu. Kau yang menolong Rizky, keponakanku. Tanya Reza pelan. Aisyah mengangguk sopan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Suasana menjadi hening. Lalu, Reza tersenyum tipis, senyum yang membuat semua orang di ruangan terkejut karena jarang sekali mereka melihatnya tersenyum. Baiklah, mulai hari ini, semua program sosial yang melibatkan pendidikan anak-anak, saya yang biayai. Tapi biar santri ini yang pimpin. Kalimat itu membuat ruangan gempar. Aisyah tertegun, tak tahu harus berkata apa.
Ia merasa beban besar tiba-tiba jatuh di pundaknya, tapi di sisi lain, ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Setelah rapat usai, Aisyah keluar ke taman kecil di belakang gedung, mencoba menenangkan diri. Namun, langkah berat Reza terdengar mendekat dari belakang. "Kau tidak takut padaku, ya?" tanyanya tiba-tiba. Aisyah menoleh pelan, menatap matanya dengan ketenangan yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. "Takut hanya pada Allah, Pak," jawabnya lembut. Reza terdiam. Kalimat itu seperti menamparkan sisi dirinya yang sudah lama lupa pada Tuhan. "Aku tidak mengerti," ucap Reza perlahan, suaranya serak. "Orang-orang di sini tunduk padaku karena takut, tapi kau tenang saja." Aisyah tersenyum samar. "Mungkin karena saya melihat bukan siapa Bapak di mata orang, tapi siapa Bapak di mata Allah." Kata-kata itu menancap dalam. Reza menunduk, lalu berbalik tanpa bicara lagi, meninggalkan Aisyah dengan perasaan campur aduk antara iba, kagum, dan takut pada rahasia masa lalunya. Malamnya, di mes kecilnya, Aisyah termenung di depan jendela. Suara hujan turun lagi, seperti di malam saat ia pertama kali menatap mata Reza. Di luar sana, dunia tambang terus berputar, penuh keserakahan, kekerasan, dan dosa. Tapi di tengah kegelapan itu, Aisyah tahu, ada satu jiwa yang mulai gelisah mencari cahaya. Sementara di tempat lain, di sebuah ruangan yang penuh asap rokok, Reza duduk sendirian menatap foto lama di tangannya, foto ibunya yang dulu sering membawanya ke masjid kecil di kampung. Di antara dentuman hujan dan gemuruh hati yang tak tenang, Reza berbisik lirih, seolah menjawab doa yang tak pernah terucap. "Lebih besar dari, entah siapa kau, santri, tapi sejak kau datang, aku merasa Allah belum sepenuhnya meninggalkanku." Hujan belum berhenti sejak malam itu. Air menetes di tepi jendela kamar Reza, memantulkan cahaya redup dari lampu meja yang hampir padam. Di hadapannya, segelas kopi sudah dingin sejak 1 jam lalu. Di atas meja, foto usang bergambar seorang perempuan berhijab sederhana dan seorang bocah kecil tersenyum polos. "Maaf, Bu, anakmu sudah terlalu jauh dari jalan yang kau ajarkan," gumam Reza lirih, suaranya bergetar di antara rintik hujan. Ia mengingat pesan terakhir ibunya sebelum meninggal, "Jadilah lelaki yang melindungi, bukan yang menakuti." Tapi justru itu yang kini ia langgar setiap hari. Setiap malam, bayangan masa lalu menghantuinya. Wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti datang dalam mimpi. Darah, amarah, dan teriakan memenuhi kepalanya. Ia sering terbangun dalam keringat dingin, mencari udara, mencari ketenangan yang tak pernah ia temukan. Tapi sejak kedatangan Aisyah, ada sesuatu yang berubah, seolah suara ibunya kembali bergema melalui kata-kata santri itu. "Takut hanya pada Allah." Kalimat itu terus berputar di benaknya, mengikis sedikit demi sedikit kesombongan yang selama ini ia banggakan. Sementara itu, Aisyah tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia tak tahu bahwa diam-diam Reza mengawasinya dari jauh. Setiap kali Aisyah mengajar anak-anak, Reza sering berdiri di balik pagar, menatap tanpa berani mendekat. Ada sesuatu di diri gadis itu yang menenangkan jiwanya, meski ia tak mengerti apa. Kenapa perempuan itu bisa begitu tenang? Apakah karena imannya, atau karena hatinya bersih? Pikir Reza suatu sore, saat melihat Aisyah tersenyum di tengah anak-anak kecil yang riang belajar mengaji. Namun, dunia Reza bukan dunia yang mengenal kedamaian. Satu malam, anak buah lamanya, Togar, datang menemuinya di gudang tua yang dulu menjadi markas mereka. "Bang, orang-orang bilang kau mulai berubah. Gara-gara santri itu?" "Iya." Suara Togar penuh sindiran. Reza diam. "Dunia ini bukan buat orang baik, Bang. Kalau kau lemah, kau yang bakal diburu," lanjut Togar. Reza menatapnya tajam. "Aku nggak lemah, Gor. Aku cuma capek hidup dalam kegelapan." Kalimat itu membuat Togar tertawa keras. "Kau, bos kalong, bicara tentang cahaya. Dunia sudah lupa caramu berdoa, Bang." Malam itu, setelah Togar pergi, Reza duduk lama di gudang yang sepi. Di sana, ia menatap bekas darah di lantai, sisa pertarungan lama yang pernah ia menangkan tapi meninggalkan luka batin mendalam. Ia menutup mata, mencoba berzikir pelan seperti yang sering ia dengar dari Aisyah saat ia mengajar. Tapi bibirnya kaku, hatinya kering. Hanya air mata yang akhirnya jatuh, membasahi tangannya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Reza berdoa lagi. Tidak panjang, hanya sepatah kalimat, "Ya Allah,
kalau engkau masih mau dengar orang sebusuk aku, tolong beri aku kesempatan kedua. Keesokan harinya, Aisyah mendapati seseorang meninggalkan seikat bunga melati di depan musala kecil tempat ia mengajar. Di bawahnya, terselip secarik kertas bertuliskan tulisan tangan kasar. Lebih besar dari, terima kasih sudah mengingatkanku tentang Tuhan, R. Aisyah menatapnya lama, senyumnya mengembang tapi matanya basah. Ia tak tahu harus merasa bahagia atau takut. Dalam hatinya, ia hanya berdoa agar lelaki yang sedang berjuang itu benar-benar menemukan jalan pulang, bukan hanya karena dirinya, tapi karena Allah yang sedang memanggil jiwanya. Malam berikutnya, ketika Reza sedang menyendiri di kamar, suara ketukan pintu keras membuatnya tersentak. Dua anak buahnya datang tergopoh-gopoh. "Bang Togar," dia mulai main lagi. Dia bilang, kalau Bang Reza udah nggak mau ikut, dia bakal kuasai semua wilayah dan bersihin semua pengkhianat. Wajah Reza mengeras. Dunia yang ingin ia tinggalkan ternyata belum mau melepaskannya. Dan entah kenapa, di kepalanya, nama Aisyah tiba-tiba terlintas, membuat dadanya sesak oleh rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Reza menatap langit malam dari jendela. Angin dingin berhembus membawa aroma hujan yang hampir turun. "Kalau ini ujian darimu, ya Allah," bisiknya lirih, "maka beri aku kekuatan, bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi." Di matanya yang merah, ada tekad yang perlahan menyala, tekad seorang preman yang ingin menebus masa lalunya, meski harus berhadapan dengan neraka dunia yang dulu ia ciptakan sendiri. Pagi itu, langit Papua tampak muram. Awan menggantung rendah, seolah tahu ada badai besar yang sedang menunggu di hati seseorang. Reza duduk di balkon rumahnya, menatap jauh ke arah area tambang yang penuh debu dan suara mesin. Di tangannya, sebatang rokok menyala tapi tak pernah ia hisap. Ia sudah berhari-hari gelisah. Semakin ia mencoba menjauh dari dunia kelamnya, semakin dunia itu menariknya kembali. Dan di antara semua kekacauan itu, hanya satu wajah yang menenangkan pikirannya, Aisyah. Santri yang dengan kelembutan hatinya berhasil menembus dinding besi dalam dirinya. Hari itu, Aisyah sedang mengajar anak-anak di musala kecil saat dua orang suruhan Reza datang membawa bingkisan besar. "Ini titipan dari bos Reza," kata mereka. Aisyah menatap bingkisan itu dengan bingung. Isinya perlengkapan sekolah dan makanan untuk anak-anak. Ia tersenyum kecil. "Sampaikan terima kasih saya, tapi tolong katakan pada beliau, saya lebih senang kalau ia datang sendiri ke sini." Kedua lelaki itu saling pandang, lalu mengangguk pelan. Tak lama, kabar itu sampai ke telinga Reza, dan entah kenapa, membuatnya terpaku lama. Sore harinya, dengan jaket hitam dan wajah dingin seperti biasa, Reza akhirnya datang ke musala itu. Langkahnya berat, seperti membawa dosa bertahun-tahun di pundaknya. Anak-anak berlarian ketakutan saat melihatnya, tapi Aisyah tetap duduk tenang di beranda. "Saya pikir Bapak hanya berani mengirim hadiah," katanya pelan, tanpa menatap. Reza terdiam, lalu mendekat beberapa langkah. "Aku gak terbiasa datang ke tempat seperti ini," ucapnya lirih. "Tempat yang bersih, dan suci." Aisyah menatapnya dengan mata lembut. "Tempat ini bukan hanya untuk orang suci, Pak. Tapi untuk siapa saja yang ingin kembali." Kata-kata itu membuat Reza menunduk. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena malu. Di tempat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidup, Reza membuka sepatu dan melangkah ke dalam musala. Langkah yang sederhana, tapi bagi Aisyah, itu seperti melihat batu besar yang akhirnya mau digerakkan oleh tangan Tuhan sendiri. Malam itu, Aisyah mengajarkan Reza cara berwudu. Tangan besar dan berotot itu gemetar saat menyentuh air. "Dingin?" "Iya," kata Aisyah tersenyum. Reza hanya mengangguk. Dingin, tapi menenangkan. Saat Reza mulai salat di barisan paling belakang, suaranya nyaris tak terdengar saat membaca takbir. Tapi di tengah sujudnya yang kaku dan kering, ada air mata yang menetes di sajadah, air mata penyesalan, air mata seorang lelaki yang akhirnya menemukan kembali arah kiblat jiwanya. Sejak malam itu, Reza sering datang diam-diam ke musala. Ia tak banyak bicara, hanya duduk di pojok dan mendengarkan Aisyah mengajar. Kadang ia menatapnya lama, bukan dengan nafsu, tapi dengan rasa kagum, karena perempuan itu bisa membawa ketenangan di tengah dunia yang penuh kekacauan. Ia mulai menolak minuman keras dari anak buahnya, mulai berbicara sopan, bahkan melarang perjudian di wilayah tambangnya. Namun perubahan itu tidak disukai semua orang. "Togar,"
yang kini memimpin kelompok ilegal, murka. Kalong jadi ustaz sekarang. Hah, dasar pengkhianat, geramnya. Ia mulai mengatur rencana, bukan hanya untuk menggulingkan Reza, tapi juga untuk menghancurkan orang yang dianggap menjadi sumber kelemahannya, Aisyah. Sementara Reza tak tahu bahwa kebaikan yang ia tanam kini membuat musuh-musuh lamanya mengasah pisau di balik bayangan. Di malam yang sama, Aisyah bermunajat dalam sujud panjang. Ya Allah, jika Engkau kirimkan lelaki itu bukan untukku, tapi untuk Kau ubah hatinya, maka jadikan aku perantara kebaikan, bukan penyebab kehancurannya. Angin malam meniup, lembut jilbabnya, dan di luar sana, Reza masih duduk di motor, menatap langit berbintang. Dalam diam, ia berjanji, aku akan lindungi dia, apapun taruhannya. Dan di sanalah, tanpa mereka sadari, benih cinta dan takdir mulai tumbuh, di antara debu tambang dan cahaya musala kecil, di antara dua dunia yang bertolak belakang namun dipertemukan oleh satu hal yang sama, doa. Pagi itu, langit Papua tampak berbeda. Angin berhembus kencang, debu tambang berputar liar seperti firasat akan datangnya badai. Di area proyek, suasana tegang mulai terasa. Beberapa pekerja membicarakan desas-desus, kelompok tambang ilegal pimpinan Togar mulai bergerak merebut jalur distribusi. Tapi bukan itu yang membuat Reza gelisah, ia tahu Togar tak akan berhenti sampai menyentuh hal paling berharga yang kini dimilikinya, Aisyah. Reza menatap ponselnya, tak ada kabar dari anak buah yang ia kirim untuk berjaga di sekitar musala. Hatinya berdebar, ia berdiri dari kursinya, meraih jaket kulit hitamnya, dan berjalan cepat menuju motor. Di kepalanya hanya satu hal, melindungi Aisyah, apapun risikonya. Namun di sisi lain, Aisyah sama sekali tak tahu bahaya yang mengintai. Pagi itu, seperti biasa, ia mengajar anak-anak mengaji dengan senyum lembut, sementara di luar pagar musala, bayangan hitam mulai bergerak dalam diam. Menjelang siang, dua pria asing mendekati musala dengan alasan ingin meminta bantuan. Bu Guru, boleh tolong anak kami? Dia sakit di luar, ujar salah satunya dengan nada memelas. Aisyah yang polos dan penuh empati langsung beranjak tanpa curiga. Begitu ia melangkah keluar pagar, dua pria itu menariknya paksa ke arah mobil hitam yang sudah menunggu. Anak-anak menjerit, suara itu terdengar hingga ke pos tambang, membuat seorang pekerja segera menelpon Reza dengan panik, "Bang, mereka bawa Bu Aisyah." Reza yang tengah melaju di jalan tambang mendengar kabar itu lewat radio komunikasi. Suara di kepalanya langsung meledak, tidak. Bukan dia. Ia memutar gas motornya sekuat tenaga. Angin menghantam wajahnya, debu menamparkan kulit, tapi yang ia rasakan hanya ketakutan, bukan untuk dirinya, tapi untuk satu-satunya cahaya yang membuatnya bertahan hidup. Di kejauhan, ia melihat mobil hitam itu melaju kencang menembus jalan berbatu menuju hutan belakang area tambang. Dalam kejaran yang menegangkan, suara mesin meraung, roda memantul di atas tanah berlumpur. Reza menembus hujan yang mulai turun deras, memacu motor dengan mata merah dan hati penuh amarah. Togar menunggu di tengah hutan, berdiri dengan senyum sinis. "Kau datang juga, Kalong," katanya, memegang pistol di tangannya. Aisyah diikat di kursi kayu, wajahnya pucat tapi matanya tetap tenang. "Lepaskan dia, Gor. Ini urusan kita," teriak Reza. Togar tertawa. "Kau berubah, Bang. Tapi dunia nggak berubah. Dunia cuma tunduk pada yang paling kejam." Pertarungan pun pecah. Hujan deras menambah dramanya, tanah becek berubah menjadi lumpur. Pukulan demi pukulan dilayangkan. Reza menahan sakit, darah menetes dari bibirnya, tapi setiap kali ia terjatuh, tatapan Aisyah yang penuh doa membuatnya bangkit lagi. "Reza, jangan balas dengan kebencian," teriak Aisyah dari kejauhan. Suara itu menembus badai, menembus amarahnya. Dan di momen itu, Reza melepaskan pukulan terakhir, bukan untuk membunuh, tapi untuk menjatuhkan senjata Togar tanpa mengambil nyawanya. Aisyah berlari memeluk Reza yang nyaris roboh. Darah bercampur hujan membasahi baju keduanya. "Kenapa? Kenapa kau nekat?" bisik Aisyah di antara tangis. Reza menatapnya lemah, tapi senyum tipis menghiasi wajahnya. "Karena aku sudah terlalu lama hidup untuk diriku sendiri, kali ini biarlah aku hidup untuk melindungi seseorang yang mengajarkan arti Tuhan padaku." Mereka berdua terdiam dalam hujan yang mulai reda. Di langit yang kelam, sinar matahari menembus awan, memantul di genangan air di sekitar mereka. Dunia seolah membeku sesaat, memberi ruang bagi dua jiwa yang bertemu di antara darah, lumpur, dan doa.
Tapi di balik hening itu, bayangan bahaya belum sepenuhnya pergi, karena Togar yang pingsan perlahan membuka matanya, dengan tatapan penuh dendam yang belum padam. Suara sirene mobil tambang terdengar dari kejauhan, bercampur dengan deru hujan yang mulai reda. Aisyah masih berlutut di tanah, memeluk tubuh Reza yang penuh luka. Di belakangnya, Togar tergeletak pingsan, tapi masih bernapas. Darah Reza mengalir dari luka di dada kirinya, bukan akibat pukulan, tapi karena peluru nyasar yang ditembakkan salah satu anak buah Togar sebelum kabur. "Reza, bertahanlah," suara Aisyah bergetar, tangannya gemetar menekan luka itu dengan sobekan kerudungnya. Reza tersenyum lemah. "Kau tahu, Aisyah, dulu aku nggak pernah takut mati, tapi sekarang aku takut, kalau aku belum sempat minta ampun." Mata Aisyah basah, menatap lelaki yang dulu ditakuti semua orang kini terbaring tak berdaya di pangkuannya. "Jangan bicara begitu," bisiknya. "Allah Maha Pengampun, Reza. Kau sudah berubah, kau sedang di jalannya sekarang." Tapi Reza hanya menatap langit. "Kalau aku mati malam ini, janji padaku, jangan berhenti menyebar kebaikan. Dunia ini butuh orang seperti kamu." Aisyah menahan tangisnya, menggenggam tangan Reza erat. "Dan dunia butuh orang seperti kamu juga, Reza, orang yang mau kembali." Beberapa pekerja datang dan membantu membawa Reza ke mobil. Aisyah ikut naik, terus berdoa sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Setiap detik terasa seperti jarak antara hidup dan mati. Di dalam mobil, Reza sesekali menggumam pelan, "Astagfirullah. Astagfirullah," kata-kata yang dulu mungkin terasa asing baginya, tapi kini menjadi nafas terakhirnya. Aisyah menatapnya, dan hatinya bergetar, lelaki ini memang berdosa, tapi ia sedang berjuang keras menuju pintu ampunan. Dan di mata Aisyah, itulah bentuk keberanian sejati. Beberapa jam kemudian, Reza terbaring di ruang perawatan dengan tubuh penuh perban. Dokter mengatakan pelurunya berhasil dikeluarkan, tapi kondisinya kritis. Aisyah menunggu di luar ruangan dengan wajah pucat dan mata sembab. Dalam diam, ia mengambil mushaf kecil dari tasnya, membuka halaman yang telah lusuh di tepinya, dan membaca pelan, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri." Air mata jatuh di halaman itu. Ia sadar, ayat itu bukan hanya untuk Reza, tapi juga untuk dirinya, agar tetap tegar di tengah badai takdir. Di ruang lain, Togar yang juga terluka dibawa ke pos keamanan tambang. Meski tangannya diborgol, ia sempat menatap ke arah kamar Reza dengan mata penuh benci. "Kau pikir kau bisa cuci tangan, Kalong? Dunia nggak sebaik itu," katanya pelan pada petugas. Kata-kata itu, meski tak terdengar oleh Reza, seolah menjadi pertanda bahwa dosa masa lalu belum selesai menuntut balas. Malamnya, saat semua orang sudah tertidur, Aisyah duduk di samping ranjang Reza. Cahaya lampu redup membuat wajahnya tampak teduh. Ia menggenggam tangan Reza yang dingin dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika kau ingin mengambilnya, ambillah dengan husnul khatimah. Tapi jika kau masih memberinya waktu, jadikan sisa hidupnya untuk menebus segala dosanya." Di sela doanya, ia menatap wajah Reza yang kini tampak tenang, seperti seorang anak kecil yang baru saja menemukan pelukan ibunya. Saat azan subuh berkumandang dari musala kecil di kompleks rumah sakit, mata Reza perlahan terbuka. Aisyah yang masih setia di sampingnya menatap penuh haru. "Kau sadar?" bisiknya. Reza hanya mengangguk pelan, lalu berbisik, "Aisyah, ajari aku salat." Suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat air mata Aisyah jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menuntunnya membaca niat, menggerakkan tangan, menundukkan kepala, dan dalam keheningan subuh itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, preman paling ditakuti di PT Freeport bersujud di hadapan Tuhannya sendiri. Ketika doa itu berakhir, Aisyah menatapnya lama. Di balik wajah penuh luka itu, ia melihat ketulusan yang tak pernah ia lihat sebelumnya, ketulusan seseorang yang benar-benar ingin berubah. Tapi di luar rumah sakit, badai lain sedang berkumpul. Beberapa orang suruhan Togar yang tak ditangkap mulai bersumpah untuk membalas dendam. Mereka tak tahu bahwa lelaki yang ingin mereka bunuh kini sedang berlutut di jalan menuju ampunan. Dunia memang belum tenang, dan badai berikutnya masih menunggu untuk datang. Hari-hari berlalu dengan pelan di rumah sakit tambang. Reza kini bukan lagi sosok yang dikenal sebagai Kalong, preman yang ditakuti semua orang. Tubuhnya masih lemah, tapi setiap pagi, suara lantunan ayat suci dari kamar perawatannya menggema hingga ke lorong-lorong sepi.
Aisyah selalu menemaninya, mengajarkan satu demi satu bacaan salat, doa, dan arti sabar. Bagi Aisyah, itu bukan sekadar bimbingan agama, tapi perjalanan penyembuhan dua jiwa yang pernah retak karena dosa dan luka masa lalu. Suatu malam, Reza terbangun dari tidur panjangnya. Di luar jendela, hujan turun deras, petir menyambar langit Papua. Dalam remang cahaya, ia menatap kedua tangannya, tangan yang dulu menebar takut dan dosa. Kini, tangan itu gemetar, bukan karena lemah, tapi karena penyesalan. Ia menangis dalam diam. "Ya Allah, kalau Engkau masih memberiku waktu, biarkan aku memperbaiki semuanya," gumamnya lirih. Suara itu membuat Aisyah, yang tertidur di kursi samping ranjang, terbangun. Ia menatap Reza yang menunduk, matanya merah dan basah. "Aku gak pantas diampuni," kata Reza perlahan. "Aku pernah bunuh orang, ambil hak orang, sakiti banyak jiwa. Aku ini sampah, Aisyah." Aisyah menatapnya lembut, suaranya bergetar tapi tegas. "Tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk dicuci oleh ampunan Allah, Reza. Dulu kau hidup dalam gelap, tapi sekarang kau sedang berjuang menuju cahaya. Dan itu, lebih berharga dari 1000 orang suci yang hanya beribadah tanpa rasa." Kata-kata itu menembus hati Reza seperti cahaya menembus malam yang paling pekat. Ia menangis semakin keras, untuk pertama kalinya bukan karena takut mati, tapi karena ingin hidup dengan benar. Sejak malam itu, Reza mulai menjalani hidup baru. Setiap pagi ia membaca Al-Quran, meski terbata-bata. Ia meminta maaf kepada para pekerja tambang yang dulu pernah ia intimidasi. Bahkan, ia memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk membubarkan semua kegiatan ilegal. Banyak yang terkejut, bahkan menganggap Reza sudah gila. Tapi Reza hanya tersenyum. "Aku sudah terlalu lama jadi raja di dunia yang salah. Sekarang aku cuma mau jadi hamba di dunia yang benar." Kabar tentang perubahan Reza menyebar ke seluruh area PT Freeport. Sebagian orang tak percaya, sebagian lagi kagum. Tapi bagi Togar, yang kini dirawat di sel tahanan kecil di area tambang, kabar itu membakar dadanya dengan amarah. "Dia pura-pura suci," desisnya pada penjaga. "Kalau aku keluar dari sini, aku akan pastikan dia nggak akan sempat jadi orang baik." Tatapan matanya penuh dendam, menandakan bahwa badai berikutnya sedang menunggu waktu untuk meledak. Sementara itu, di musala kecil dekat tambang, Aisyah mengajak anak-anak dan para pekerja untuk berdoa bersama. Kali ini, Reza duduk di barisan depan, mengenakan baju putih sederhana. Saat azan dikumandangkan, suaranya lirih tapi mantap. Wajahnya tak lagi keras, ada ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan ketika ia bersujud, air matanya menetes di atas sajadah, membasahi lantai musala yang dingin. Bukan air mata penderitaan, tapi air mata penebusan. Selesai salat, Aisyah menatapnya dan berkata pelan, "Kau tahu, Reza, aku dulu berdoa agar Allah kirimkan seseorang untuk menolong orang-orang di tempat ini. Aku tak tahu ternyata jawabannya datang dalam sosok yang paling tak kuduga." Reza tersenyum kecil. Mungkin, Allah memang suka mengejutkan hambanya dengan cara yang luar biasa. Ia menatap langit-langit musala, seolah berbicara pada Tuhan langsung. "Aku sudah siap untuk hidup baru, apapun harga yang harus kubayar." Namun malam itu, ketika semua orang sudah pulang dan musala kembali sunyi, seseorang mengintai dari kejauhan. Sosok gelap berdiri di antara pepohonan, menyalakan rokoknya perlahan. Asapnya melingkar di udara, menyatu dengan kabut malam. "Waktumu hampir habis, Kalong," bisiknya dingin. Togar telah lolos. Dan tanpa disadari Reza maupun Aisyah, perjalanan menuju penebusan mereka baru saja memasuki babak paling berbahaya. Malam di kawasan tambang terasa sunyi, tapi hawa tegang menggantung di udara. Hujan rintik-rintik jatuh di atap seng musala, menimbulkan bunyi yang mengiringi doa terakhir Aisyah sebelum pulang. Di kejauhan, Reza berjalan perlahan menuju pos keamanan dengan jas hujan tipis, memastikan semua pekerja sudah aman. Tapi di balik gelapnya malam, dua pasang mata memantau setiap langkahnya, milik Togar dan satu anak buah setianya yang berhasil lolos dari pengejaran polisi. Mereka menyelinap di antara semak, membawa senjata yang diselundupkan dari gudang lama tambang. Reza berhenti di tengah jalan, menatap langit. "Terima kasih, ya Allah, karena masih memberiku waktu untuk berubah." Suaranya pelan, tapi penuh makna. Ia tak tahu bahwa malam itu, doanya akan segera diuji dengan cara yang paling berat.
Saat langkahnya hampir mencapai pos, suara tembakan memecah keheningan. Dor, peluru menembus udara dan menghantam bahunya. Reza terjatuh, tubuhnya terguling ke tanah berlumpur. Darah hangat mengalir di bawah hujan. Aisyah yang masih berada di musala mendengar suara itu. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia berlari tanpa alas kaki, hujan menamparkan wajahnya, kain kerudungnya berkibar. Di ujung jalan, ia melihat Reza tersungkur, dan di balik kabut, Togar berjalan mendekat dengan pistol di tangan. Kau pikir bisa kabur dari dosa, Kalong? Tuhan gak akan maafkan orang sepertimu. Teriaknya, wajahnya penuh amarah, matanya seperti bara. Dengan susah payah, Reza berusaha bangkit. Darah mengalir deras, tapi ia tetap menatap Togar dengan tenang. Kau salah, Gor. Tuhan justru membuka pintu untuk orang seperti kita, yang sudah terlalu lama terjebak di gelap. Togar tertawa keras, suaranya menggema. Aku gak butuh ampunan. Dunia ini milik yang kuat. Ia memokang pistolnya lagi, tapi sebelum sempat menembak, Aisyah berdiri di antara mereka, tubuhnya gemetar tapi matanya penuh keberanian. Berhenti, Togar, teriak Aisyah. Kalau kau mau membunuh, bunuh aku dulu. Jangan tambah dosamu. Hujan semakin deras, membasahi rambutnya yang keluar dari kerudung. Togar terpaku sesaat. Dalam dirinya, ada sesuatu yang bergetar, bayangan masa lalu. Masa di mana ia dan Reza pernah tertawa bersama sebelum dunia merusak segalanya. Tapi amarahnya terlalu dalam. Ia mengangkat pistol lagi. Aisyah menutup mata, membaca doa dalam hati. Tepat sebelum pelatuk ditarik, Reza menerjang, menubruk Togar ke tanah. Tembakan meledak, tapi arah peluru melenceng. Mereka bergulat di tanah becek, dua jiwa yang dulu bersaudara kini saling menghancurkan. Suara petir menggelegar di langit, seakan bumi sendiri menyaksikan pertarungan antara masa lalu dan penyesalan. Aisyah menjerit, mencoba mendekat, tapi tak bisa berbuat banyak. Reza, jangan bunuh dia, serunya. Tapi kali ini, Reza tak berniat membalas dendam, ia hanya ingin menghentikan semuanya. Dalam satu gerakan, cepat, Reza berhasil merebut pistol dan membuangnya jauh. Togar terkulai, kelelahan dan putus asa. Kau menang, tapi ini belum selesai, katanya lirih sebelum pingsan. Reza jatuh berlutut di sampingnya, napasnya tersengal. Aku tidak ingin menang, aku hanya ingin selesai, jawabnya lemah. Aisyah berlari menghampiri, memeluknya dari belakang. Air mata dan hujan bercampur di wajahnya. Kau sudah menang, Reza, kau menang melawan dirimu sendiri. Beberapa menit kemudian, suara sirene polisi dan kendaraan tambang terdengar mendekat. Togar dibawa pergi dalam keadaan tak sadarkan diri. Reza menatapnya untuk terakhir kali sebelum mobil itu menghilang di tikungan. Ia tahu, mungkin hidupnya tak akan pernah benar-benar tenang, tapi malam itu, di bawah langit yang kini mulai cerah, ia merasa bebas, bukan karena dosa-dosanya hilang, tapi karena ia akhirnya berani menghadapinya. Aisyah menggenggam tangannya dan berbisik pelan, kau bukan Kalong lagi, Reza. Kau sudah jadi orang yang baru. Dan di antara embun pagi yang mulai turun, Reza menatap mata Aisyah dan berkata dengan suara hampir tak terdengar, kalau Allah masih beri waktu, aku ingin habiskan sisa hidupku menebus semuanya bersamamu. Aisyah tersenyum, menunduk, dan dalam diam, mengucap doa, bukan hanya untuk Reza, tapi untuk semua jiwa yang pernah terperangkap dalam gelap, agar mereka juga menemukan cahaya seperti yang kini bersinar di hati sang mantan preman tambang. Pagi di area tambang itu terasa berbeda. Langit tampak cerah setelah semalaman badai menggila. Aisyah berdiri di depan musala, menatap matahari yang perlahan muncul di balik kabut gunung. Di belakangnya, langkah kaki terdengar pelan. Reza datang dengan tangan masih diperban, wajahnya tenang tapi penuh makna. Hari ini indah, iya, ucapnya lirih. Aisyah menoleh dan tersenyum. Hari yang cerah selalu datang setelah hujan, Reza. Seperti hidupmu. Reza menatap ke arah langit, napasnya berat namun damai. Aku pikir, aku gak akan pernah sampai di titik ini, katanya. Dulu, aku hidup cuma buat bertahan. Sekarang, aku cuma ingin bermanfaat. Aisyah menatapnya dalam, ada rasa kagum yang tak lagi bisa disembunyikan. Kau sudah melangkah jauh. Allah tidak melihat masa lalumu, Reza. Dia melihat hatimu hari ini. Ucapan itu membuat Reza menunduk, matanya basah. Kalau begitu, biarkan aku terus memperbaikinya, bersamamu. Aisyah terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tahu,
Kalimat itu bukan sekadar cinta, tapi janji penebusan. Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan besar. Reza mulai membantu mengelola pesantren kecil di sekitar tambang, membangun tempat mengaji untuk anak-anak, dan menyalurkan sebagian penghasilannya untuk membantu keluarga para pekerja yang dulu ia sakiti. Orang-orang mulai memanggilnya Bang Reza, bukan Kalong. Setiap kali ia mendengar anak-anak tertawa di sekitar musala, hatinya hangat, seolah setiap tawa itu mencuci satu demi satu dosa yang dulu menempel di jiwanya. Namun di balik ketenangan